juga kau. Rupanya golongan OKB. Golongan OKB? Apa itu istilah OKB? OKB. OKB itu orang kaya baru. Ya, orang kaya baru. Tapi apa salah kita? Mereka bilang golongan kita ini mencari kekayaan dengan cara yang singkat. Dan jika ada uang dipakai untuk konsumen, bukan untuk bangunan-bangunan atau pabrik-pabrik produktif. Ya, kenapa kau jadi susah karena sindiran itu? Soalnya aku punya uang, tentu aku mau laba yang banyak. Dan aku ingin makmur sendiri. Apakah ini sesat, sayang? Barangkali, seperti yang aku baca di beberapa berita minggu. Apa kehidupan ini terlalu mencolok? Itulah yang sering kubilang padamu. Tapi, apa boleh buat? Kita sudah punya Lamborghini. Apakah ini salah, sayang? Ya, memang kita sudah punya Lamborghini. Tapi, menurut pendapatku, kau tak usah gelisah dengan kejadian itu. Pergilah bekerja. Jangan terlalu repot. Atau sebaliknya. Mulai sekarang, jangan terlalu tekun baca koran. Aku bahkan, kalau bisa, tidak bertemu dengan manusia. Aku merasa aneh. Sampai dalam mimpi pun, aku merasa diburu-buru. Semalam, aku bermimpi diborgol oleh polisi. Borgol. Mungkin makna mimpi itu kau akan selamat. Aku mulai sanksi. Apakah aku akan selamat atau tidak? Soalnya, aku sendiri yang takut. Seperti seseorang yang menuruni jurang. Dan aku tidak akan mungkin naik ke atas bukit itu lagi. Oleh sebab itu, aku pergi ke dokter jiwa itu. Dan telah kukatakan semuanya. Apa kau telah mengatakan semuanya? Ya, telah kukatakan semuanya. Karena kemarin, aku melihat ada seseorang menanyakan hal yang tidak di kantorku. Oleh sebab itu, aku pergi ke dokter jiwa itu. Di hadapannya. Demi Tuhan, aku mengakuinya dengan jujur. Lalu kukatakan kepada dokter itu, "Dokter, apakah dokter bersumpah atas nama jabatan? Dokter, apakah dokter tidak akan membuka rahasiaku ini?" Dan dokter itu menjawab, "Iya." Lalu tanya lagi, "Dokter, apakah dokter tidak akan membuka rahasiaku kepada polisi?" Dan kau tahu, sayang, apa yang dikatakan dokter itu? Katakan! Katakan! Dokter itu menjawab, "Iya." Tapi agak terlambat. Seperempat detik itulah yang membuat aku sangat tersiksa. Hampir saja tidak jadi membuka rahasiaku. Tapi telah kukatakan semuanya. Lalu, bagaimana kata dokter tentang kisah perempuan cantik yang hanya seorang pencuri di keting itu? Aku tak ingat. Kenapa kau jadi gugup tiba-tiba? Oleh sebab itu, aku ditakdirkan dengan masa tua yang membutuhkan. Itu bukan takdir. Itu kemauanmu sendiri. Bukan, itu bukan kemauanku sendiri. Kau juga ikut membonceng kemauanku. Sudahlah, sayang. Jangan marah-marah. Maksud, kau juga ikut membonceng peristiwa-peristiwaku. Sebagai seorang istri, senantiasa ikut memikul tanggung jawab suaminya. Aku tidak mau ikut memikul tanggung jawab dosa-dosamu. Kenapa kau jadi ganas seperti setengah betina? Kau yang mulai. Tajuk rencana koran yang kau baca, kau limpahkan pula dosa-dosanya kepadaku. Kalau kau benar-benar berani, kau tulis surat kepada redaktur koran
adalah salah seorang yang membuat uang jadi inflasi. Dan aku senantiasa senang di atas tumpukan uang panas. Kau tahu bahasa asingnya? Hot money. Oleh sebab itu, aku jauh dari hidupku yang dulu. Dulu, aku sangat menghormati kejujuran. Tetapi, sekarang tidak. Dulu, aku menjadi sahabat semua orang. Tapi, sekarang menjadi musuh semua orang. Oleh sebab itu, aku mencari tempat yang teduh. Tempat yang benar-benar mengerti perasaanku sedang runtuh. Ya, tempat yang teduh. Apa rumah ini tidak teduh? Hah? Kuulangi sekali lagi. Apa rumah ini tidak teduh? Kalau memang rumah ini tidak teduh dan aku tidak bisa mendinginkan jiwamu, carilah tempat lain yang teduh dan wanita lain yang lebih dingin seperti semangka. Bukan. Maksud tempat yang teduh itu di mana aku dapat menyebutkan dua. Dua. Aku mau tahu dulu siapa orangnya. Cantik. Bukan sayang. Maksudku tempat yang teduh itu kalau tidak di kuburan, ya penjara. Apa yang bisa kau lakukan di kuburan? Begitulah pengetahuanku. Kira-kira aku akan gugup menjawab pertanyaan dari mereka. Hei Tabrin, apa saja yang telah kau lakukan di dunia? Hei Tabrin, berapa liter keringat rakyat yang telah kau peras? Hei Tabrin, berapa kilogram beras rakyat yang telah kau manipulasikan? Dan aku tak menjawabnya. Lalu aku ditendang ke neraka. Neraka terlalu panas buatmu. Kalau tidak di neraka, ya penjara. Apa yang bisa kau lakukan di penjara? Kau tidak punya bakat untuk mengangkat pasir seperti dongeng yang kau hayalkan dahulu. Dan kau juga tak punya bakat untuk menyambit rumput. Di penjara, aku akan merenungi kesalahanku. Dan aku juga akan menuliskan sebuah buku tentang seorang kor sepertiku. Demi Tuhan, aku pusing sekali pagi ini. Janganlah kau tanyain tentang hal menakutkan itu lagi. Mengapa kau? Tidak apa-apa. Lalu, mengapa kau berjalan ke utara, selatan, lalu duduk, lalu berjalan lagi? Aku sedang teringat sesuatu. Ketakutan ini membuat kita jadi semakin bodoh. Dulu, ya, ini kusebutkan karena aku teringat koleksi tasku. Ketika kita tahu seorang wanita cantik itu adalah pencuri, kita akan mendapat polisi. Tapi akhirnya kita takut dan kita kehilangan beberapa biji benda berharga. Kenapa kau membuka tiba-tiba? Aku takut padamu. Kenapa? Gerak-gerikmu seperti seorang jaksa di pengadilan. Dan akulah terdakwa. Hei, kenapa kau ulangi tentang pencuri itu lagi? Kita bisa gila akhir-akhir ini sayang. Oleh sebab itu, aku pergi ke kantor. Di kantor pun, aku akan duduk tertunduk karena takut melihat muka manusia. Dan setiap telepon berdering, ku anggap saja panggilan masuk. Masuk ke mana? Masuk ke mana? Penjara!